Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Cilacap Channel, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi di seluruh tanah air. Pada 2 video sebelumnya telah kita bahas asesmen nasional secara umum. Kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada asesmen kompetensi minimum. Kita mulai dengan pengertian asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di tengah masyarakat. Berbeda dengan asesmen berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tertentu, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Apa saja yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum? Terdapat 2 komponen mendasar yang diukur AKM, yaitu yang pertama, literasi membaca, yang kedua, literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Penjelasan kompetensi yang diukur oleh AKM. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif di tengah masyarakat. Literasi matematika atau numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Lalu apa tujuan kompetensi minimum? Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, pembelajaran, bagaimana mencapai, dan asesmen, apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian peserta didik terhadap kompetensi yang diharapkan. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Sahabat Guru Cilacap Channel, komponen instrumen AKM. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi,
yang telah disampaikan terdahulu, soal AKM terdiri dari 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama, konten. Yang kedua, konteks. Dan yang ketiga, tingkat proses kognitif. Mari kita bahas bersama satu persatu. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, teks informasi, yang kedua, teks fiksi. Konten pada literasi matematika atau numerasi dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, bilangan, yang kedua, pengukuran dan geometri, yang ketiga, data dan ketidakpastian, dan yang keempat, aljabar. Selanjutnya, tingkat kognitif dalam AKM meliputi untuk tingkat berpikir atau tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Yang pertama, pada literasi membaca, level atau tingkat kognitif meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Yang kedua, pada literasi matematika atau numerasi, level atau tingkat kognitif meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Komponen instrumen AKM selanjutnya yaitu konteks, menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya, kalau kita melihat pada komponen literasi membaca, pada aspek konten terdapat teks informasi yang bertujuan untuk dalam rangka pengembangan wawasan, memberikan fakta, data, dan informasi serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Adapun proses kognitif dalam literasi membaca, yang pertama adalah menemukan informasi, mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi atau simpulan. Dan yang ketiga, evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengkaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Selanjutnya, komponen literasi membaca pada aspek konteks meliputi yang pertama, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, saintifik,
berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan atau dilakukan di masa yang akan datang atau futuristik. Komponen ini juga berlaku pada literasi matematika. Selanjutnya, komponen literasi matematika atau numerasi pada aspek konteks meliputi yang pertama, bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Yang kedua, data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang ketiga, aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio proporsi. Selanjutnya, pada aspek konten terdapat beberapa materi, yaitu pengukuran dan geometri yang meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Sahabat guru Cilacap Channel, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan siswa-siswi di seluruh tanah air, kita lanjutkan pada komponen literasi matematika pada aspek kognitif. Pada aspek ini meliputi pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Selanjutnya kita bahas pelaporan hasil AKM. Hasil asesmen kompetensi minimum dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah: yang pertama, perlu intervensi khusus; yang kedua, dasar; yang ketiga, cakap; dan yang keempat, mahir. Nah, tingkat kompetensi literasi membaca dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang kedua, dasar. Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga, cakap. Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang keempat, mahir. Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif
terhadap isi teks. Selanjutnya, penjelasan dari tingkat kompetensi literasi matematika. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Yang kedua, dasar. Peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Yang ketiga, cakap. Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang keempat, mahir. Peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Sahabat Guru Cilacap Channel, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan siswa-siswi di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada asesmen kompetensi minimum. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan yang lain, masih tentang asesmen nasional, utamanya adalah tentang simulasi soal-soal asesmen kompetensi minimum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.